Oh iya, terima kasih Al-Fakir Sakur. Iya, dia mengkritik Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia juga membawakan pandangan ulama yang tidak bersetuju dengan dakwah beliau. Bener ya. Contohnya siapa tadi? Syekh Zaini Dahlan. Dia membawakan kalam dari ulama tersebut di kitabnya Fitnatul Wahabiyah. Saya nggak sampai sekarang nih. Di statement tersebut, Syekh Zaini Dahlan mengatakan, barang siapa yang tidak beriman dengan ajaran atau dakwah yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab, fahuwa kafir, maka dia kafir. Itu yang saya jadi rancu, itu kalam Syekh Zaini Dahlan sendiri, sang pembuat kitab tersebut. Dia nukilkan dari kitabnya langsung Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atau dari muridnya langsung dari Muhammad bin Abdul Wahab atau hanya statement dia sendiri. Itu saja sih. Terima kasih. Nggih, nggih, nggih. Eh, saya rasa sudah gamblang ya pertanyaannya ya. Artinya pertanyaan dari Bang Almizi ini mempertanyakan terkait eh, status apa yang disampaikan oleh Syekh Zaini Dahlan yang tadi disampaikan oleh Bang Al-Fakir Sakur. Tapi sayang orangnya sudah pergi nih. Langsung saja lah, mungkin siapa yang mau nanggapi, monggo silakan. Mungkin saya ya Yai mau menanggapi ya. Jadi Oke, gini, monggo, monggo. kapasitas Syekh Jaidi Dahlan pada saat itu beliau kan adalah mufti ya kurang lebihnya. Nah sebelum kalangan Wahab, jadi ini nanti apakah statement dari Abdul Wahab atau bagaimana ataukah fakta sejarah yang diinformasikan oleh Syekh Jaini Dahlan. Maka dari hal ini kalau misalnya itu bukan sesuatu yang sifatnya tertulis tetapi terucap, maka kita harus kira-kira mendudukkan dulu si pemberita ini adalah siapa. Nah, eh, Syekh Jaini Dahlan beliau adalah mufti Mekah. Jadi sebelum pendudukan Wahabiyah ini kurang lebihnya beliau adalah mufti dan pada saat itu Mekah ya dikuasai oleh para mufti dari kalangan Aswaja. Nah, dalam ada satu kitab yang dia itu menceritakan tentang sebuah fakta sejarah di sana, tapi saya lupa kitabnya apa ya. Jadi di sana itu para mufti ketika terbit kitabnya siapa Abdul Wahab itu mengkaji bersama-sama ya, termasuk surat-surat yang diberikan oleh beliau. Lalu semuanya itu memutuskan akan kesesatan daripada ajaran Wahabi ini. Nah, ini penyampaian riwayat secara historis yang tidak tertulis. Oleh karena itu, seorang mufti dia naik ke atas mimbar dan menjelaskan akan kesesatan daripada ajaran Wahabi ini. Nah, dari fakta-fakta sejarah itu, ya karena pada saat itu motivasinya adalah untuk memurnikan dan yang lainnya, dan tentu saja bertentangan dengan Aswaja yang sepakatlah mufti Mekah pada saat itu yang dari kalangan Aswaja menyesatkan ajaran daripada Abdul Wahab ini, ya ada kemungkinan bahwasannya siapa Syekh Jaini Dahlan ini menginformasikan sesuatu yang bersifat apa yang didengarnya dan apa yang dilihatnya oleh beliau pada saat itu. Kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Ini dan status beliau adalah pada saat itu sekali lagi dia adalah mufti Mekah ya kurang lebihnya. Halo, mungkin saya boleh nambah? Silakan, silakan. Oke. Jadi terkait tulisan Syekh Zaini Dahlan ya, eh, menurut saya dalam membantah Wahabi itu akan lebih bagus kalau kita itu mengambil sumber-sumber data primer langsung dari kitab-kitab ulama-ulama Wahabinya sendiri saja, begitu. Misalkan Ad-Durar Saniyah fi Ajwibatin Nabjadiyah yang mana di situ ada takfirnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada penduduk Mekah, kepada pemerintahan Turki Utsmani, ya, kayak gitu.
kalau masih kitabnya Syekh Zaini Dahlan itu masih akan dipertanyakan juga oleh saudara-saudara kita Wahabi begitu. Terus tentang takfir satu contoh saja, nggak usah jauh-jauh masalah takfirnya Wahabi. Sering sekali kan sahabat Wahabi ngomong, mana buktinya Wahabi mengkafirkan, mentakfir, sering sekali begitu kan. Nggak usah jauh-jauh. Takfirnya Ustadz Yazid Jawas kepada Syiah secara mutlak. Takfirnya Ustadz Khalid Basalamah kepada Syiah secara mutlak. Itu terekam di videonya. Padahal Syiah itu, ya kalau kita mau insaf, itu kan banyak sekali sekte-sektenya. Ada sekitar 21 sekte kalau nggak salah itu menurut As-Sahrastani. Kemudian metode-metode istimbat, kemudian juga dari metode-metode istimbatnya saudara kita Wahabi. Metode istimbatnya saudara kita Wahabi itu kan begini. Kalau kita menyerahkan istimbat hukum, tarjih itu kan kepada imam mazhab, begitu kan? Kalau Muhammadiyah MD ya itu menyerahkan tarjih istimbat hukum itu kan kepada majelis tarjih. Nah, kalau Wahabi antum amati itu masing-masing ustadz menjadi tarjih. Maka jangan kaget kalau kemudian Ustadz Yazid mengkafirkan secara mutlak Syiah. Nah ini kan Khawarij, metode Khawarij kayak gini nih. Ustadz Khalid Basalamah mengkafirkan secara mutlak kepada Syiah. Sementara padahal Syekh bin Baz sendiri mengatakan bahwa Syiah itu bermacam-macam. Ya, silahkan antum buka di websitenya Syekh bin Baz. Antum ketik aja kata kuncinya tentang Syiah, itu akan muncul nanti. Itu Syekh bin Baz saja sendiri menukil pendapatnya As-Sahrastani bahwa Syiah itu ada 21, sebagian mereka masih tetap dalam Islam, sebagian yang penyimpangannya sangat berat sudah sampai keluar dari Islam. Ini kan sangat insaf. Tapi kenapa? Gini. Kenapa Sebentar. Gini. Minta izin dulu. Gini Kang Julio, kita tidak sepihak dengan Syiah saja. Sebenarnya tahzir untuk kita sendiri pun ada gitu. Kalau kita menyebut tahzir untuk Syiah, kalau kita sebut tahzir untuk Syiah nanti kita di framing kita ini Syiah. Makanya kita buka data itu dua-dua, tahzir untuk kita, tahzir untuk Syiah dan tahzir untuk semua gitu ya. Biar aman, biar nggak ada framing sepihak bahwa kita ini nanti di framing utusan Syiah gitu ya. Lanjut. Itu saja ini. Jadi sebenarnya Afwan ya. Jadi yang ditanyakan Al-Miji itu tadi berkaitan dengan statement daripada Syekh Zaini Dahlan. Memang benar ya kata jenengan, kalau misalnya kita ingin langsung memang ke kitab-kitab primer yang jelas-jelas tertulis kan seperti itu. Iya, begitu. Cuman adapun untuk gini nih, saya akan coba bacakan ya teks daripada Zaini Dahlan. Dari teksnya kan begini, wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu inni ad'ukum ila tauhid wa tarki syirki billahi wa jami ummahu wa tahta sab'it tabaq musyrikun alal itlaq wa man qatala musyrikan falahul jannah. Kan gitu teksnya ya, yang disampaikan oleh Syekh Zaini Dahlan. Nah, kalau kita lihat redaksinya wa kana Muhammad bin Abdul Wahhab yaqulu. Nah, ini menunjukkan bahwasannya pernah Muhammad bin Abdul Wahhab itu mengatakan ini ad-ukum. Nah, bahasa ini ad-ukum ini pertanyaannya apakah kutipan langsung ataukah tidak langsung ataukah kutipan yang memang populer pada saat itu. Dan kita bisa menguji perkataan ini di dalam teks-teks primer mereka gimana kan seperti itu. Apabila sesuai dengan teksnya berarti kan soheh. Cuman hanya saja Syekh Zaini Dahlan kalau misalnya tidak menemukan kemiripan dengan teks yang primernya, berarti beliau menyampaikan secara periwayatan, kurang lebihnya seperti itu. Karena di sini kutipan langsung ya, tidak ada sanad atau apapun gitu. Ya, nah, berarti di sini yang disampaikan adalah sebuah fakta historis yang beliau mendengarnya. Nah, kita uji sesuai gak dengan teks-teks daripada sumber primer tadi secara isi daripada ucapan. Kalau sama ya berarti kan apa yang disangsikan dari apa yang disampaikan oleh Mufti Mekah ini kurang lebih.
Begitu ya, kalau menurut saya ingin mendudukan status daripada yang disampaikan oleh Syekh Jaini Dahlan di dalam kitab Fitnah Wahabiyah gitu. Iya, oke. Eh, s- saya dikasih kesempatan ini untuk nangkapi. Ini saya udah dikembalikan kepada Yai Ali ya sebagai pemilik Oh, ruang. iya, ya ya Ali aja. Nama saya juga Monggo Ali monggo sebenarnya. Nggih. Oke. monggo silakan Yai Mansur, langsung Yai Mansur dipimpin Yai Mansur. Ya udah sih dari saya segitu aja. Silakan Julia mau menanggapi tadi pernyataan saya atau tadi menambahkan atau gimana gitu. Oke. Oke, jadi saya ini lumayan panjang. Kakak kandung saya itu ngaji di Ma'had Ihya Sunnah. Bahkan sampai jadi ikut Laskar Jihad. Itu kakak kandung saya. Sampai sekarang juga masih ngajinya di Ustadz Muhammad As-Sawed. Adik kandung saya ngaji di Ustadz Aunur Rafiq Kufron, yang kemudian ngaji kepada Ustadz Aman Abdurrahman, pendiri Jamaah Ansarud Daulah. Ini saya kalau mau cerita panjang, saya tulis satu buku itu bisa itu. Tapi Saya sebelumnya sendiri. saya ingin bertanya kepada Bang Julio. Bang Julio sekarang masih berafiliasi kepada Salafi ataukah udah rujuk atau bagaimana gitu? Ya sebenarnya antum kalau dari nada saya, dari yang saya ungkapkan ini tadi, sebenarnya antum sudah bisa menangkap harusnya. Berarti Betul, saya ini sudah sebetulnya rujuk. saya udah bisa menangkap, tapi saya ingin mengatakan dari jenengan Oh iya, langsung. saya udah rujuk, Oke, oke. begitu. Nah, makanya sebenarnya saya pengen cerita panjang terkait karena saya sendiri juga dulunya ngaji di Wahabi yang menisbatkan diri sebagai Salafi, kemudian tinggal di yayasan mereka kan begitu. Saya tuh. Nah, kemudian saya sebenarnya menyayangkan teman-teman semuanya ikut terbawa oleh oleh framing sehingga teman-teman sendiri menyebut mereka sebagai Salafi. Itu antum semuanya ini lalai kalau seperti itu. Salafi itu nama mulia, Salafi, Ahlu Sunnah dan atau Ifal Mansurah, terus Firqatun Najiyah, itu nama-nama mulia yang dijadikan rebutan oleh semua kelompok. Bahkan Aswaja NU itu sudah istilahnya menisbatkan dirinya sebagai Salafi, itu mendahului Wahabi. Bagaimana kemudian antum sekarang ini kemudian menerima penisbatan mereka sebagai Salafi itu bagaimana begitu loh? Ya antum melihat, antum terpampang di pesantren-pesantren antum sendiri kan tertulis Ma'had Islamiyah Pondok Salat. As-Salafi As-Safi'i kan. Mm-mm. Ya, kenapa sekarang antum tidak justru malah semakin mengukuhkan bahwa mereka itu Salafi begitu? Oke, ini catatan penting ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat Iya. tahun sekitar sebelum 2000-an di Indonesia itu hanya ada 2 pondok pesantren salaf sama pondok pesantren modern. Cek Wikipedia gitu ya. Ya iya. Nah, ketika dikatakan begitu. salaf itu memang itu pondok-pondok pesantren ya seperti yang Yai Ali punya dan yang lainnya. Adapun memang belakangan ini agak berubah ketika dikatakan salaf itu kok kenapa mereka yang mendominasi. Nah, ini adalah sejarah Indonesia yang harus diketahui juga oleh semuanya. Sebetulnya saya secara pribadi berat untuk menyebut salafi kepada mereka itu ya. Mungkin barangkali kita Saya bisa tidak mensakapi. pernah. Antum kalau lihat itu akun saya Facebook Ali Maskuri ya. Saya tidak pernah menyebut mereka Salafi. Saya selalu menyebut Wahabi yang menisbatkan sebagai Salafi. Kenapa saya sebut begitu? Pertama, Salafi itu nama mulia yang jadikan rebutan oleh semua kelompok. Bahkan oleh Aswaja, oleh NU. Kenapa kalian antum semuanya menerima itu begitu loh? Itu semakin mengukuhkan kesalafian mereka bahwa mereka memang Salafi begitu loh. Afwan. Gini, jadi Terus bolehlah. berikutnya lagi. Ustaz, Monggo. bagian saya ngomong dulu. Dalam bab ini bolehlah saya tidak bersetuju dengan apa yang disampaikan Syekh Zaini Dahlan sebelum dibuktikan ucapan dia di kitabnya itu yang mengatakan barang siapa yang tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab maka dia kafir.
selagi tidak dibuktikan ucapan tersebut memang benar perkataan daripada ulama Wahabi, bolehlah saya tidak bersetuju. Seperti itu. Ya, oke. Saya ini sebenarnya panjang kalau mau cerita kenapa. Saya ini kakak adik kandung saya sendiri ngaji di Ustadz Aman Abdurrahman. Wahabi juga. Kalau antum melihat rujukannya Ustadz Aman Abdurrahman, kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi gimana Ustadz Firanda membantahnya? Membantahnya kan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab itu kitab-kitab yang umum, yang sebagaimana Al-Quran kan gitu, bisa ditarik kemana saja, bisa dipahami untuk menjadi khawarij atau menjadi ahlu sunnah kan begitu. Itu tidak tepat jawaban itu. Nah, kembali lagi tadi terkait apa ya? Apa penamaan ya Salafi. Nah, terkait dengan Salafi itu yang harus kita sampaikan kepada umat itu bahwa teman-teman Wahabi itu sebenarnya mendistorsi salaf. Melakukan tahrif gitu dalam pemahaman salaf. Bukan. Mendistorsi itu memangkas, istilahnya dipangkas sebagiannya begitu. Sekarang antum kalau kita mau melihat secara objektif, ambil aja satu contoh tentang takrifnya bid'ah. Ya. Image yang digambarkan oleh teman-teman Wahabi itu semua generasi salaf memahami bahwa generasi salaf memahami bahwa semua bid'ah adalah sesat, dipahami secara dohirnya. Ini kan sudah pendapatnya Imam Syafi'i dipangkas sudah. Tinggal pendapat imam-imam mazhab yang lain saja itu. Itu yang saya maksud dengan distorsi. Gitu. Nah, kewajiban kita itu memberikan pemahaman yang objektif, seobjektif-objektifnya bagaimana salaf itu gitu. Ya, di generasi salaf itu sebenarnya ya memang ada perbedaan gitu, tapi perbedaan-perbedaannya adalah di soal-soal furu'. Kalau secara logika saja, secara akal, tidak mungkin salaf itu akan sepakat dari sejak usul sampai furu'. Hal yang tidak mungkin itu. Misalkan dari sejak usul tentang qul huwallahu ahad sampai furu'nya kullu bid'atin dhalalah, enggak mungkin itu. Sekarang kalau mau kita urai makna kullu saja, itu sudah beberapa makna kan begitu. Dan itu landasan makna kullu itu pun juga berdasarkan dalil-dalil juga. Sekarang antum kalau baca di manaqib Imam As-Syafi'i, itu Imam Syafi'i membagi bid'ah. Ya. Bid'ah dhalalah dan bid'ah ghairu masmumah atau biasa kita istilah dengan bid'ah hasanah. Nah, kemudian Imam Syafi'i mencontohkannya itu adalah perbuatan Sayyidina Umar yang terkait dengan masalah tarawih. Nah, teman-teman Wahabi kemudian membantahnya itu dengan dalil tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin. Jadi artinya apa? Ya berhubung beliau itu khulafaur rasyidin, ya. Maka itu memang sudah menjadi sunnahnya khulafaur rasyidin, walaupun tidak ada contohnya dari Nabi, diperbolehkan kan begitu. Padahal kalau kita melihat contoh-contoh yang lain, contoh aja terkait dengan ruqyah. Ruqyah itu di zaman salaf, di zaman Nabi tidak akan kita temukan ruqyah dengan meniupkan pada air minum, kepada air lah ya, satu gelas air, tidak ada. Tidak ada contohnya itu. Tapi kalau antum cek sampai di fatwanya Wahabi hari ini, mereka menyetujui, membolehkan, mensahkan tentang ruqyah dengan
air air yang ada di air yang ada di gelas atau di galon berdasarkan dalil umum. Coba bayangkan. Kalau kita mau kembali pada pemahaman salaf, sebenarnya salaf itu dalam beristimbat hukum itu tidak selalu dohiri sebenarnya. Tidak selalu kalau tidak ada contohnya dari Nabi maka bid'ah, tidak begitu. Dan sebenarnya ikhtilaf kita ini ya yang sering dibid'ahkan itu kan sebenarnya ikhtilaf dari hasil qiyas ya, ikhtilaf yang berasal yang bernaung di bawah dalil umum dan qiyas kan? Iya kan? Halo. Iya, benar, benar. Yang banyak sekali dibid'ahkan oleh saudara kita Wahabi itu adalah amalan-amalan yang berangkat dari dalil umum, di bawah dalil umum dan qiyas. Padahal mereka sendiri itu menyepakati bahwa sumber hukum Islam itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Tapi kenapa perkara yang berangkat dari qiyas ini dibid'ahkan? Karena adanya syubhat, sesuatu yang sangat samar. Mereka itu memaknai dalil itu dengan contoh. Apaan Padahal Bang Julio usia berapa ya? Saya 51. Oh, 51. Padahal contoh itu hanya bagian dari dalil. Artinya apa? Setiap contoh itu dalil, tapi tidak semua dalil itu bentuknya contoh. Nah, syubhat inilah yang tidak disadari oleh teman-teman Wahabi, saudara Wahabi. Sehingga mereka itu jadinya mereka mempersempit kaidah. Mereka sendiri punya kaidah ibadah itu butuh dalil. Tapi pada prakteknya mereka persempit dengan ibadah itu butuh contoh. Disinilah pada akhirnya sesuatu tidak ada contohnya selalu dibid'ahkan dan dibid'ahkan. Masya Allah. Dan pada saat ini disitulah pada akhirnya pendapat Wahabi itu menjadi kontroversi sendiri dengan pernyataan-pernyataan dengan kaidah-kaidah mereka sendiri. Mereka mengatakan ibadah itu sering membid'ahkan karena nggak ada contohnya, tetapi ya mereka pun juga menerima amalan misalnya ruqyah dengan menggunakan air minum yang ditiupkan pada air minumnya itu tidak ada contohnya dari Nabi, tapi itu dikerjakan oleh salaf. Ini Bang Julio. Artinya apa? Sebentar Julio, dikit ya. Saya selesaikan dikit aja. Artinya apa? Salaf itu dalam beristimbat hukum sebenarnya tidak hanya merujuk pada contoh-contoh, tapi salaf itu dalam beristimbat hukum itu juga menggunakan dalil umum dan menggunakan qiyas. Dan antum kalau baca kitabnya Wahabi yang sering jadi rujukan, oleh Ustaz Mujiman, coba antum sering dengar kan Ustaz Mujiman yang dianggap sebagai Muhammadiyah. Sebenarnya mereka itu Wahabi. Beliau itu kitabnya Al-Firqatun Najiyah Syekh Muhammad Jamil Zainu, Ustaz Wahabi belakangan. Itu pun juga menggunakan qiyas tentang tawasul dengan amal soleh. Beliau mengkiaskan dari hadis orang yang terjebak di dalam gua, 3 orang yang terjebak dalam gua. Itu dalil bolehnya bertawasul dengan amal soleh. Tawasul yang kita lakukan, misalnya membaca surat Yasin, membaca surat Luqman biar anak kita cakep, membaca surat Maryam biar anak cantik. Itu tawasul sebenarnya tawasul yang disahkan, yang boleh berdasarkan hadis ini. Tapi ustadz Wahabi banyak yang bid'ahkan. Masya Allah, na'udzubillah.